きなものは強いやつ。弱。さくらはるかだ。ヘドが出る。 Halo Belo, kali ini Denani akan kembali melanjutkan cerita spoiler anime Wind Waker episode 80. Tapi jangan lupa bila yang baru datang di channel ini untuk tinggalin jejaknya. Oke, nggak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Setelah Sugishita mengatakan perasaannya tentang Sakura kepada Umemiya dan 4 raja Bofurin itu, berharap akan menampilkan percakapan antara Sugishita dan Umemiya, tapi kini memperlihatkan masa lalu Sugishita saat Sugishita sudah masuk ke Bofurin dan sudah kenal dengan Umemiya. Saat itu, saat Umemiya menanam sayuran di rooftop Bofurin, Sugishita mendekat ke Umemiya dan menanyakan, "Apa itu, Umemiya?" Umemiya pun menjawab, "Ini bibit sayuran. Toko di kota juga punya beberapa barang tambahan. Karena aku mendapatkan secara gratis, aku pikir aku harus menanamnya kembali. Orang-orang kecil ini akan banyak berubah. Seiring pertumbuhan mereka, dapat mengawasi pertumbuhan mereka adalah hak yang istimewa yang hanya dapat didapatkan oleh orang yang punya jempol hijau." Maksud Umemiya itu, mengawasi tanaman muda itu tumbuh besar adalah suatu pengalaman terbaik yang dapat disaksikan seseorang. Sugishita mendengar itu pun jujur saja dia tidak mengerti. Akan tetapi karena Umemiya mengatakan itu, Sugishita akan membantunya. Dan itu awal mula saat Sugishita menjadi tukang kebun di Bofurin itu. Lalu kini kembali menceritakan masa lalu Sugishita saat SD. Dan awal mula bertemunya Sugishita dengan Umemiya. Saat Sugishita masuk sekolah dasar, dia pun hanya tidur di kelas saja. Teman-teman di kelas pun pada heran semuanya. Sugishita tidur sepanjang hari lagi. Ya, oh, dia sudah bangun. Bangun-bangun, Sugishita lalu mengatakan kenapa dengan dirinya itu. Ternyata Sugishita antisosial di sekolah dasar. Karena menurut Sugishita, semua orang itu menyebalkan. Seperti menulis perasaan dengan kata-kata. Dan bersama orang lain itu sangat menjengkelkan. Dan Sugishita tak butuh itu. Karena semua itu Sugishita sudah mempunyai. Kakek dan neneknya yang berada di rumah, yang menyambut Sugishita dengan senyuman. Dan sejak saat orang tua Sugishita bercerai, dan tidak ada salah satu dari mereka yang mau merawat Sugishita, tapi kakek dan neneknya menerima dan membesarkan Sugishita dengan kedua tangannya sendiri. Dan itu kenapa kehidupan yang menurut Sugishita tenang itu sudah cukup bagi Sugishita. Dan Sugishita juga sudah merasa puas dalam hal apapun. Namun itu semua sampai di hari itu juga. Karena semuanya berubah di tahun ke-6 sekolah dasar. Ketika Sugishita meninju seseorang untuk pertama kalinya. Itu semua dimulai karena teman-teman kelas Sugishita melakukan lelucon yang tidak pantas. Mereka menumpahkan kotak bekal makanan Sugishita yang nenek buatkan untuk Sugishita. Dan saat itu Sugishita menyadari emosi kuat yang tersembunyi di dalam dirinya dan kekuatan yang Sugishita miliki. Dan kemudian sejak hari itu Sugishita terseret ke dalam rangkaian kejahatan. Saat itu suatu geng menghampiri Sugishita karena Sugishita sudah memukul adik dari salah satu orang di geng itu. Dan salah satu orang dari geng itu pun lalu mengajar Sugishita dengan pukulannya ke arah pipi Sugishita. Namun Sugishita pun lalu menghajar kembali orang itu dengan pukulan ke arah perutnya hingga membuat dia terseret. Dan setelah itu Sugishita pun lalu menghajar geng itu sendirian. Dan dari situ Sugishita tak
tak mencoba mencari alasan dan juga tak pernah meminta maaf. Dan Sukishita akan melawan saat benar-benar marah karena terseret dalam masalah yang menjengkelkan dan kesalahpahaman yang bertambah. Dan setelah itu, Sukishita lalu terjebak dengan geng yang sangat menjengkelkan. Saat itu, Sukishita dikeroyok dan dihajar oleh geng itu di salah satu gedung terbengkalai. Namun, Sukishita masih bisa bertahan. Bahkan orang itu menganggap Sukishita seperti monster. Tapi walaupun Sukishita masih bisa bertahan dan mengajar mereka satu-satu, Sukishita pun mengatakan, "Kenapa para geng itu tidak meninggalkanku saja? Mengapa? Apa Sukishita harus melakukan ini? Dan apakah akan selalu menjadi seperti ini?" Dan ketika geng itu akan kembali menghajar Sukishita, tiba-tiba Umemiya datang ke situ dan menghentikan pertarungan itu. Karena sebagian orang dari geng itu tidak tahu Umemiya, namun salah satu orang dari geng itu tahu bila Umemiya dikenal dengan anak SMP yang menghajar anak SMA yang melakukan kerugian di kota. Dan bahkan anak SMP terbaik harus menyingkir saat melihat Umemiya. Umemiya pun lalu menanyakan ke geng itu apa yang sedang terjadi di situ. Geng itu pun menjawab bila semua itu salah Sukishita. Karena Sukishita hanya diam, geng itu pun mengatakan, "Lihat, dia tidak berkata apapun. Itu berarti dia tahu bila dia telah melakukan kesalahan. Kita adalah korban di sini." Karena geng itu takut dengan Umemiya, dia pun berusaha meyakinkan Umemiya. Umemiya lalu berjalan mendekat ke Sukishita dan lalu menanyakan, "Apakah itu benar, bro?" Sembari Umemiya menatap mata Sukishita. Dari situ, Umemiya mengerti. Lalu Umemiya membubarkan mereka semua. Dan Umemiya juga mengatakan ke geng itu, jika terjadi sesuatu lagi, Umemiya harus tahu. Karena sejak saat itu, Sukishita menjadi teman Umemiya. Karena geng itu takut dengan Umemiya, mereka semua pun lalu pergi saja. Setelah para geng itu pergi, Umemiya lalu menanyakan nama Sukishita. Dan saat itu, tidak tahu kenapa, Sukishita memperkenalkan dirinya dengan Umemiya. Dan sejak saat itu, dunia Sukishita berubah terbalik.